Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all my students. So today we are going to learn about our new material. It's about passive voice. Have you ever heard about this? Before I start, kemarin minggu lalu kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Now we are going to do or discuss our new material. It's about passive voice. So first, the use of passive. Jadi pasti sebelumnya udah pernah dengarkan kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana tata cara pembuatan kalimat pasif. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known who or what is performing the action. Jadi passive voice ini digunakan ketika kita berfokus pada suatu aksi yang dikerjakan. Jadi nggak penting siapa yang melakukannya, yang melakukan action itu. Yang penting apa yang dibuat tentang actionnya. Nah, example, my bike was stolen. Sepeda saya dicuri. Nah, kalau biasanya kalimat aktif itu seseorang mencuri. Jadi kalau dibuat jadi pasif, dia jadi dicuri ditambah di kalimat awalan di dan me. Kalau me untuk yang aktif, kalau di untuk yang pasif. Nah, in the example above, the focus is on the fact that my bike was stolen. Jadi berdasarkan contoh di atas, fokusnya itu terdapat pada sepedanya dicuri gitu. I do not know who did it. Dia nggak tahu siapa yang melakukannya. Oke. Nah, next is form of passive. Jadi ini adalah patternnya, polanya. Yang pertama kita harus tulis subject plus to be plus past participle or verb 3 plus by plus object. Nah, contohnya, a letter was written by me. Ya, a letter was written by me. Di sini subjeknya adalah a letter, was as to be, written here as verb 3 or past participle, and the last is object by me. Okay, so you have to remember that when rewriting active sentence in passive voice, the object of the active sentence becomes the subject of the passive voice. Jadi ketika kalian menulis ulang kalimat pasif dari kalimat aktif, ingat ketika menuliskan kalimat pasif dari kalimat aktif, objek yang ada di kalimat aktif itu akan berubah menjadi subjek di kalimat passive voice. Oke? Jadi kalau misalnya di kalimat aktif yang biasanya jadi objek, maka di kalimat pasif yang objek itu akan berubah menjadi subjek. Seiring berjalannya waktu kalian akan mengerti. Now we are going to do the next slide. It's about the example of passive voice. So here the sentence, I only write 3 sentence here. It's simple present, simple past, and future. You can see another example. Kalian bisa lihat contoh yang lain di halaman 44 sampai 45 di dalam tabel. Ya, ada di situ yang example of passive voice. Nah, jadi kalau untuk yang pertama itu adalah simple present. Kalau simple present biasanya rumusnya apa? Subject plus verb 1 plus object. Nah, itu kalau dia yang aktif. Berarti kalau kita lihat di sini, Rita as subject, writes as verb 1, a letter as object. Nah, kalau diubah jadi pasif, a letter yang awalnya sebagai objek berubah menjadi subjek. Pindahkan dia ke depan. A letter, kemudian verbnya yang awalnya writes ya, berubah jadi is written. Is sebagai to be dari verb 1 untuk simple present, kemudian ditambahkan dengan past participle atau verb 3, is written by Rita. Yang awalnya Rita ini adalah subjek, berubah menjadi objek. Jangan lupa ditambahi by. Nah,
Di sini untuk kalimat aktif artinya itu adalah Rita menulis sebuah surat. Kalau di kalimat pasif diubah letter pindah ke depan. Jadi sebuah surat ditulis oleh Rita. Jadi Miss gimana kalau misalnya Ritanya tetap di depan? Rita ditulis oleh surat kan? Gak mungkin, makanya objeknya diubah ke depan jadi subjek. Oke, yang berikutnya adalah simple past. Nah, kalau dia simple past biasanya rumusnya subject plus verb to plus object ya. Subject plus verb to plus object. Contohnya gimana? Misalnya kita ambil dari contoh yang tadi tapi verbnya kita ubah. Rita wrote a letter. Rita wrote a letter. Rita sebagai subjek, wrote sebagai verb to, a letter sebagai objek. Nah, itu dia kalau misalnya simple past. Kalau misalnya simple past untuk yang aktif, artinya Rita menulis sebuah surat. Tapi ini kan sudah lampau karena dia simple past. Nah, gimana kalimat pasifnya? Tetap sama seperti sebelumnya, objek diubah ke depan. Jadi a letter was written. Don't forget to add to be here. To be dari simple past apa? Was and were. Was untuk single, kalau were untuk jamak. Oke, was written. Verb 3 dari wrote apa? Written by Rita. A letter was written by Rita. Sebuah surat ditulis oleh Rita. Oke. Now, last is future. Ya, yang pakai will. Subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, kalau misalnya dia kalimat aktif, Rita sebagai subjek, will sebagai will, write sebagai verb 1, and a letter sebagai objek. Nah, sama seperti sebelumnya, objek diubah ke depan. Jadi subjek, a letter will be, ini written. Jadi written ya, nah ini sama seperti yang ini. Will be written. Ini typo. Will be written by Rita. Oke, Miss kok ini ada be-nya? Ini dia helping verb-nya. Kalau yang di sini kan karena dia tidak bisa setelah will itu ditambah verb 3. Dia setelah will harus verb 1. Jadi be di sini sebagai helping verb untuk verb 1-nya, maka setelah itu masuk verb 3 yaitu written. Untuk lebih jelasnya silakan buka halaman 44 di LKS ya. Oke. Next, kalian bisa lihat untuk contoh yang lain itu sama aja sama yang sudah saya jelaskan, hanya saja beda di verb. Beda di verb ya. Kalau misalnya dia has itu juga ditambahi been. Misalnya di contoh present perfect, Rita has written a letter. Kalau di pasif dia jadi a letter has been written by Rita. Oke, semua artinya sama. Jadi kalau misalnya future artinya gimana, Miss? Rita will write a letter. Rita akan menulis sebuah surat. Kalau pasifnya sebuah surat akan ditulis oleh Rita. Oke. So here the assignment. Sebelumnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup seperti biasa. If you don't have a question, you can see the LKS page 46. This ada di situ bacanya writing di paling bawah. So you have to rewrite the given sentence in passive voice dan read it aloud. So you don't have to read it aloud, you just write it. Okay? Jadi kalian cukup tulis di atasnya yang kalimat aktif. Contohnya itu ada yang Fajar Permana gave Dewi Arimbi some flowers. Nah, ini bentuk dari simple past ya. Fajar Permana gave Dewi Arimbi some flowers. Di sini subjeknya pertama untuk kalimat aktifnya yaitu Fajar Permana, gave sebagai verb to, and Dewi Arimbi some flowers ini sebagai objek. Nah, kalau misalnya diubahlah dia jadi passive voice. Jadi some flowers were given to Dewi Arimbi by Fajar Permana.
beberapa bunga atau bunga-bunga diberikan kepada Dewi Arimbi oleh Fajar Permana. Oke, untuk yang berikutnya silahkan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 di double folio. Oke, I think it's enough for today. If you have question, please feel free to ask me in our WhatsApp group. See you in our next material. Don't forget to wash your hand, keep your social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.